langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzika Safitri Syukur dengan NIM 105401112421 dari kelas 4E PGSD semester 4 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas final mata kuliah pembelajaran PKN-SD dengan dosen pengampu Dr. Muherisman MPD. Materi yang akan saya bawakan mengenai demokrasi Indonesia. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan tugas akhir. Dengan begitu saya lebih mengetahui tentang demokrasi Indonesia. Oke, langsung saja simak video pembelajaran materi demokrasi saya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan isi materi tentang demokrasi, adapun susunan materi-materi yang akan saya paparkan yakni yang pertama, sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kedua, pengertian demokrasi secara umum dan pengertian demokrasi menurut para ahli, yang ketiga, nilai-nilai demokrasi, yang keempat, kelebihan dan kekurangan demokrasi, yang kelima, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yang keenam, macam-macam demokrasi, dan yang terakhir itu pendidikan demokrasi di Indonesia. Akan saya paparkan yang pertama tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Mengutip dari buku Nadiruddin pada tahun 2012 mengenai tentang sejarah demokrasi di Indonesia itu mulai dikenal pada awal abad ke-20 Masehi. Pada fase ini Indonesia itu masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran-pemikiran demokrasi modern dari barat itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya pada anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide dari buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Menurut Nikmatul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika kita berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada dua fakta historis yang penting. Yang pertama itu, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dapat diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lainnya seiring berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada awal abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Menurut Syarif Hidayatullah tahun 2000, perkembangan demokrasi di Indonesia itu dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra-kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia itu, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai isi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 menurut
Syarif Hidayatullah tahun 2000, yaitu yang pertama demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara di Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetap berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif ini terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik di setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil, koalisasi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi ini tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet itu sering sekali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965. Ciri dari sistem politik ini pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI. Sebagai unsur sosial, dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktek demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun, akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3 atau tahun 1963 yang mengatakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktunya 5 tahun. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokratisasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya, presiden itu diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964. Di bidang legislatif ini, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan Presiden nomor 14 tahun 1960 yang dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Baik, untuk materi kedua yaitu pengertian demokrasi secara umum dan pengertian demokrasi menurut para ahli. Demokrasi secara umum, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menurut Abraham Lincoln. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Konsep dasar demokrasi ini berarti rakyat yang berkuasa, government of rule by the people. Menurut Adolf Huygens, kata demokrasi ini muncul di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menamai di suatu bentuk pemerintahan di negara kota Athena. Menurut Dwiyanti tahun 2012. Baik, adapun demokrasi menurut para ahli, yang pertama demokrasi menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan
untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi ini tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi oleh lainnya. Adapun yang kedua, menurut demokrasi Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, government of the people, oleh rakyat, by the people, dan untuk rakyat, for the people. Adapun yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan, atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negaranya itu bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya itu. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja ia seperti budak. Dan yang terakhir itu menurut Muhammad Yamin, yaitu demokrasi adalah sebuah dasar yang ada di dalam pembentukan pemerintahan dan posisinya itu berada di dalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah dan mengatur supaya dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga negara pada warga negaranya. Materi ketiga yaitu nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory, merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Materi keempat mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem politik lainnya. Dalam buku Globalisasi dan Krisis Demokrasi tahun 2007 halaman 41, Dahl menyebutkan bahwa demokrasi setidaknya memiliki 10 kelebihan. Namun saya hanya menyebutkan 5 diantaranya, yaitu yang pertama, demokrasi mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis atau pemerintahan pada suatu orang. Karena otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu itu menggunakan keunggulan suatu negara bangsa dengan pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, demokrasi menjamin warga negaranya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem demokratis. Yang ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas pada warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. Dan yang keempat, demokrasi melindungi orang-orang yang berhubungan dengan kepentingan pokok mereka seperti keberlangsungan hidup, cinta, rasa hormat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pemerintahan demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hukum yang mereka pilih sendiri. Selain kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi, tentunya sistem demokrasi ini memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dikemukakan oleh S.N. Dubai. Yang pertama itu, demokrasi berdasar terhadap anggapan bahwa manusia itu semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal yang serupa di dalam mental, spiritual, dan kualitas moral. Akan tetapi, para pekritik demokratis membantah bahwa anggapan tersebut manusia tampak sangat berbeda di dalam berbagai hal, seperti stamina, moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan berpengalaman. Yang kedua, pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, di mana secara umum tidak intelijen, memiliki opini yang
tak terkontrol dan bertindak emosional tanpa alasan, berpengetahuan terbatas, kekurangan waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang ketiga, dalam demokrasi yang memerintah adalah publik, sedangkan publik atau kelompok seringkali itu beraksi dengan cara mencolok. Dan yang keempat, demokrasi didasarkan atas sistem partai. Dalam partai-partai ini meletakkan perhatian utama untuk mereka sendiri daripada bangsa mereka. Mereka itu berkembang di atas ketidaktahuan masyarakat. Dan yang terakhir itu adanya propaganda partai dan seiring menjunjungi masyarakat tertentu membentukkan pengeluaran yang sangat besar. Adapun materi yang kelima yaitu prinsip demokrasi. Menurut ilmuwan politik Henry B. Mayo, antara lain prinsipnya yang pertama menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Yang kedua, menyelesaikan berbagai perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. Yang ketiga, melakukan pembatasan penggunaan kekerasan sampai tingkat yang minimum. Adapun prinsip demokrasi menurut Liam Towell, Sergean menyatakan bahwa ada beberapa prinsip demokrasi dan saya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, warga negara memiliki keterlibatan dalam sebuah proses yang diambilnya sebuah keputusan publik. Yang kedua, adanya sebuah tingkat persamaan tentu di antara warga negaranya. Yang ketiga, sebuah tingkat kebebasan maupun kemerdekaan yang tertentu yang diakui serta digunakan oleh warga negaranya. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Alamuddin antara lainnya, saya hanya menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, adanya pemerintahan yang didasari atas persetujuan dari yang diperintah. Yang kedua, adanya kekuasaan mayoritas, dan yang terakhir adanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Adapun materi yang keenam yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dan dengan pemahaman yang masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat kita rangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran, kehendak rakyat, dan titik perhatian. Menurut Selisworo tahun 2012 menyatakan berdasarkan ideologi yang bagiannya ada demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat. Yang kedua, berdasarkan cara penyaluran kehendak. Rakyat berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat sistem politik, dan demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, representatif, dan demokrasi referendum. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik ini demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Baik, untuk materi terakhir yaitu pendidikan demokrasi di Indonesia. Dari mulai tahun 1960 sampai sekarang, pendidikan demokrasi telah dilaksanakan walaupun dengan substansi yang berbeda karena faktor kepentingan penguasa. Di tingkat persekolahan, mata pelajaran yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winatu Putra DKK pada tahun 2004 bahwa PKN dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi, dan pendidikan demokrasi. Kemudian Winata Putra DKK 2004 pada halaman 3 mengemukakan pada secara keseluruhan PKN ini memiliki fungsi yang strategis untuk mewujudkan esensi tujuan
tujuan dari pendidikan nasional, membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pentingnya PKN sebagai wahana formal pendidikan demokrasi disadari oleh para pakar pendidikan dan para pengambil keputusan. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. PKN ini merupakan muatan kurikulum yang wajib dan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi ini dimanapun berada pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan, menyadari akan khususnya serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan 100 dan perannya dalam masyarakat. Winata Putra DKK tahun 2004. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai tentang demokrasi. Adapun rujukan buku dapat kita lihat di samping berikut. Nah, itulah tadi video pembelajaran saya mengenai tentang materi demokrasi. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat mengambil manfaat tentang materi demokrasi. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.